Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi hari ini sebelum kita bersama akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita, mari terlebih dahulu saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami sungguh-sungguh bersyukur atas berkat rahmat Tuhan yang mengalir dalam kehidupan kami, di mana pagi hari ini Tuhan membangunkan kami dengan hati yang penuh akan sukacita dan syukur. Juga kami diberikan kesehatan sehingga kami berkesempatan untuk bersama dengan keluarga maupun dengan orang lain. Kami bisa bersama merenungkan firman Tuhan, kami bisa memohon pertolongan Roh Kudus, sehingga dalam hari ini kami memulai langkah kami dengan terang firman Allah. Ya Tuhan, biarkanlah firman yang akan kami dengar inilah yang menjadi penuntun kehidupan kami. Karena kami bukan hanya sekedar ingin mendengarkan, tapi juga kami ingin melakukan firman Tuhan itu. Demi Kristus Sang Firman yang hidup, kami siap menyambut firman Tuhan. Amin. Pembacaan kita di pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-4. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu?" Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Terpujilah Kristus. Pelayanan dan penilaian. Mungkin kita sering mendengar orang lain yang sudah melakukan pelayanan, atau mungkin kita yang sudah pernah berkata, "Kok begitu ya komentarnya? Kapok deh, lain kali tidak mau lagi saya ikut dalam pelayanan tersebut," kata seorang anggota panitia dalam sebuah rapat yang merasa kapok setelah melakukan pelayanan. Mungkin pernah dialami juga sebagian dari kita. Bagaimana tidak, terkadang setelah semua yang kita lakukan bukan ucapan terima kasih, bukan juga sebuah ucapan kebanggaan yang kita dengarkan, tetapi justru melainkan kita mendengarkan kritik, berbagai penilaian, yang terkadang penilaian tersebut justru melemahkan kita, membuat kita kapok untuk melakukan pelayanan lagi. Sebaik apapun kita melakukan sebuah pelayanan, selalu ada bagian yang sepertinya bisa dinilai dan dicela orang, karena memang kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Itu yang harus kita pahami terlebih dahulu. Dalam pelayanannya, Tuhan Yesus pun pernah mengalami hal yang sama. Tidak semua orang yang melihat pelayanan yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus mau menerima, bahkan mau percaya terhadap beliau. Ada banyak orang yang ragu akan kebaikan, ada banyak orang yang ragu akan setiap pekerjaan baik yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bukan hanya mencela, bahkan karena pelayanannya Tuhan Yesus diburu, disalibkan. Mereka terus mencari-cari celah untuk menjatuhkan dia. Mereka ingin orang-orang tersebut, Tuhan Yesus berhenti untuk melakukan pekerjaan pelayanannya. Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu merasa tersaingi dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dikatakan daripada yang jahat. Tapi bagaimana Tuhan Yesus menghadapi semuanya itu? Tuhan Yesus tetap melakukan apa yang menjadi tujuan dalam pelayanannya. Ia tetap menyelamatkan dunia ini dari dosa-dosa. Kritik, penilaian, bahkan cercaan, celaan, buruan yang jahat itu tidak membuat Tuhan Yesus untuk berhenti mengerjakan pekerjaan pelayanannya. Tidak berhenti untuk bersaksi mengenai kebenaran firman Tuhan. Jadi, bolehkah komentar atau penilaian yang jahat itu mempengaruhi semangat pelayanan kita? Orang lain bisa saja menilai, orang lain bisa saja mencela, tetapi penilaian dan pencelaan mereka akan apa yang sudah kita lakukan tidak menyurutkan semangat pelayanan kita, tidak menyurutkan kita untuk berkata kapok dan trauma mengambil dalam pelayanan. Toh yang menilai pada akhirnya bukan mereka, tetap Tuhanlah.
Karena pelayanan ini kita tujukan untuk besar dan kemuliaan nama Allah. Bukan untuk orang lain, bukan juga untuk diri kita sendiri. Penilaian yang mereka lakukan, mari menjadi cermin dalam diri kita. Apakah memang ada sebuah ketidakcocokan atau ada sebuah tidak pas yang kita lakukan di dalam pelayanan ini, dan itu kita jadikan evaluasi sehingga pelayanan kita terus semakin hari menjadi lebih baik. Jangan berhenti melakukan pelayanan yang Allah percayakan kepada kita hanya karena sebuah komentar atau penilaian dari dunia. Lakukan saja yang terbaik. Lakukan saja dengan tulus. Lakukan saja untuk Allah. Selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami sungguh bersyukur atas pemberitaan firman-Mu di pagi hari ini. Kami yang mungkin mengambil bagian dalam pelayanan di gereja kami, atau kami yang sedang mempersiapkan diri kami untuk menjadi pelayan di gereja-Mu ini, semakin diteguhkan oleh firman ini. Sehingga kami tidak takut dan khawatir melangkah untuk menjadi pelayan Tuhan. Karena yang kami lakukan bukan untuk orang lain, bukan untuk diri kami sendiri, tapi untuk kemuliaan nama Allah. Sehingga kami ingin melakukan pelayanan ini yang terbaik. Kami ingin melakukan pelayanan ini dengan tulus sebagai respon iman kami atas kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu ini. Kiranya firman inilah yang menjadi peneguh dalam langkah hidup kami dan juga tuntunan dalam pelayanan kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Kristus. Kalau kami akan melakukan semua tugas tanggung jawab kami di hari ini, kami percaya Tuhan membimbing kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup itu, kami berdoa, mengucap syukur, dan kami siap melaksanakan tugas tanggung jawab kami di hari ini. Amin.